Halo, semangat pagi teman-teman semua. Ya, apa kabar? Ya, semoga tetap semangat luar biasa ya dan juga sehat tentunya. Oke, senang sekali hari ini saya Heri Komala dalam acara kita yaitu Kacamata Heri Komala hari ini Kamis 17 Juni 2021. Ya, kita ketemu kembali di acara ini ya. Senang sekali teman-teman bisa bergabung ya. Oke, dan hari ini saya tidak sendiri tapi dengan teman saya yang luar biasa ya. Nanti akan kita perkenalkan. Oke, dan juga saya berharap teman-teman bisa mengikuti dari awal sampai akhir karena nanti akan kita bagikan juga e-book ya, OTB, Otak Tahan Banting. Bagaimana cara mendapatkannya? Nanti sebentar akan saya sampaikan. Oke, kita akan persiapan dulu. Semoga lancar semua hari ini. Dan nanti kalau misalnya teman-teman ada kesulitan gitu ya, mungkin sinyalnya kurang bagus atau bagaimana, nanti bisa join kembali gitu ya. Oke, sebelumnya bisa tolong informasi bagaimana suara saya dan juga videonya apakah sudah oke? Boleh tolong kasih komen dulu kalau oke, boleh tulis oke atau jempol gitu ya. Kasih jempol boleh, kasih tanda oke gini juga boleh ya. Jadi supaya saya bisa tahu gitu ya. Oke, boleh tulis di kolom komen ya, teman-teman yang datang dari mana juga boleh ini. Oh, dari Ibu Marlina katanya agak putus-putus. Oke, sebentar ya. Saya sudah siapkan 2 jaringan ini, ada wifi, ada juga di provider lain ya. Oke, jadi semoga bisa lancar saja. Apakah Bu Marlina bisa mendengar suara saya jelas? Oke? Ya, ya. Kalau belum mungkin bisa ini ya, reconnect atau refresh kembali gitu ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah join. Ada Bu Maria, ada Timothy, ada Bu Fitri ya, dan ini V Garden Malang juga ya. Selamat join dan kita sekarang akan segera mengundang teman saya yang luar biasa yaitu Pak Rudianto Lim ya. Nah, nanti beliau akan memperkenalkan diri dan juga akan sharing hal-hal yang luar biasa hari ini ya. Oke, saya undang dulu beliau masuk teman-teman ya. Iya, semoga lancar semua ya hari ini dan kita bisa diskusi sharing tentang KPK di keluarga. Iya, selamat malam Bu Fitri. Senang sekali bisa bergabung kembali. Nah, topik kita hari ini ya, KPK di keluarga. Nah, apa KPK itu? Nah, tentunya KPK bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Nah, ini nanti akan kita sharingkan sebentar. Oke, saya sudah mengundang Pak Rudi untuk masuk sebentar teman-teman ya. Mungkin ada sedikit kendala, harap sabar. Kita akan coba kontak kembali. Oke, maaf teman-teman, agak sedikit kendala teknis, kok nggak bisa join tadi, padahal kita sudah coba tes bisa ya. Bentar, mungkin masalah jaringan atau ini. Ya, nanti teman-teman bisa mengirimkan ini ya, pertanyaan-pertanyaan dan juga mungkin ada mau komen sesuatu bisa silakan ya. Jadi nanti di kolom komen. Oke, ini Pak Rudi sudah bisa masuk. Saya berharap, oke, ini sudah saya invite. Ya, oke. Halo. Halo, selamat malam. Ah, selamat malam Pak, tapi tetap semangat pagi Pak Rudi. Oke, oke. Bisa jelas Iya, Pak suaranya Pak? Bisa jelas Pak Rudi? jelas, saya jelas sekali. Jelas ya, gambar oke ya. Ya, oke. Mungkin kalau bisa agak turun sedikit, mungkin Pak Rudi agak menjauh supaya kelihatan Oh gitu ya, ya wajahnya. oke, oke. Oke, oke. Ya. Wah, ini lama ya nggak ketemu Pak Rudi ini. Senang sekali bisa ketemu Oh, di live IG. Biasa dulu kita tiap bulan Pak ya, hampir tiap bulan ketemu pas ada seminar iya, ini ya. iya. Sekarang sudah Ya, lama sekian tahun. sekali ini. Apalagi di pandemi ini ya Pak ya. Tapi sehat-sehat semua Pak Rudi? Puji Tuhan, baik semua.
Baik, sehat ya, luar biasa. Ya, Ya, ini selamat bergabung juga untuk teman-teman yang sudah masuk di IG Live kami ya. Untuk ini ya, oh Bro Andrew juga join. Terima kasih. Ada MZ Cas ini siapa ya? Oke, ya ya. Mungkin teman-teman yang baru join bisa ini ya infokan dari mana asalnya boleh ditulis ya, mungkin ada yang dari Surabaya, dari Jakarta, mungkin dari Malang, ada yang dari Sumatera, Sulawesi, atau mana, silakan ya bisa ditulis dari mana gitu. Asal jangan jawab dari tadi gitu ya, kan barusan mulai kita ya. Oke, baik. ada dari Uh, ya. Banyuwangi juga sebenarnya. Oh, ada yang dari Banyuwangi juga, Pak ya. Ya, Oke, luar biasa. Ya, 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 ya. Ini senang sekali nih teman-teman bisa bergabung ya dari berbagai kota dan ini luar biasanya internet ya, Bro ya. Saya panggil Bro aja ya. Kalau manggil Pak kayaknya gimana gitu. ya, Panggil Bro aja sesama, deh ya, boleh ya. sesama kaum muda kan. Iya, sepantaran dengan BTS kita kan soalnya. Oke, oke, oke. Wah, ini dari Banyuwangi ya. Selamat bergabung ya. Oke, ada yang dari Pasuruan juga. Wah, luar biasa. Ini senang sekali ya. Ada juga, oh ini Pak Rama. Pak Rama ini dari Surabaya. Ada kolega kita juga. Ya, oke, baik. Mungkin teman-teman belum ini ya, belum kenal siapa Pak Rudi. Nanti teman-teman bisa ini ya, mendengarkan sharing beliau yang luar biasa hari ini tentang KPK di keluarga ya. Tapi sebelumnya mungkin saya panggil Bro aja ya, Bro Rudi bisa silakan Ya, memperkenalkan dirinya ya. Oke, silakan, silakan. Ya. oke, buat semua rekan-rekan, terima kasih buat join buat malam ini ya. Kita bisa ketemu, bisa ngobrol bareng-bareng ya seputar urusan dunia tentunya. Saya Rudianto Lim, tepatnya saya tinggal di Kota Malang saat ini, sama dengan Bro Heri ya. Ya, ya. Malah deket lah, nggak sampai sekilo kali. Tapi jarang ketemu ya, Bro ya, sejak pandemi ini. Aduh, Ya, jarang kita. Oke. saya juga sebagai pelaku bisnis eh, dalam konteks ada di finance dan di properti saat ini, juga sebagai konsultan dan ya boleh jadi motivator buat beberapa rekan. Oke, oke. Ya, ya, ya. Oke, luar biasa sekali, luar biasa Pak Rudi ya. Jadi Ya, ini teman-teman apa paling nggak sudah tahu background Pak Rudi, nanti boleh tanya-tanya lebih lanjut ya. Jadi beliau ini seorang behavior consultant juga ya, Bro Rudi ya, ya, dan salah businessman juga ya di bidang finance dan properti gitu. Jadi komplit sekali ya, dan kita akan membahas hari ini tentang keluarga gitu kan, ya, ya. ya, ya, KPK di keluarga gitu. Nah, tentunya teman-teman jangan sampai salah mengira ya, jangan sampai salah mengira hari ini apakah kita mau membahas tentang korupsi atau apa gitu ya. Bukan, teman-teman. Ya, tentunya KPK di sini bukan Komisi Pemberantasan Korupsi gitu ya, tapi ada singkatannya. Nah, nanti akan dibagikan oleh Bro Rudi gitu ya, KPK ini apa maksudnya gitu ya. Karena gini, teman-teman, kita sekarang ini kan di era pandemi ya, pandemi COVID yang sudah setahun lebih, hampir 1,5 tahun ya, setahun 4 bulan ya kalau nggak salah, hampir 1,5 tahun, nggak rasa kita. Nah sekarang ini penting sekali gitu peran keluarga di dalam apa ya, supaya kita bisa bersama-sama menghadapi pandemi ini gitu. Ya, karena memang banyak terjadi permasalahan gitu ya. Bahkan di beberapa statistik sempat menyebutkan juga bahwa terjadi percekcokan bahkan diakhiri dengan perceraian gitu ya. Karena tidak bisa mengatasi ini bersama-sama gitu. Ya, dan bahkan ini ada berita heboh ya, Bro ya. 1,5 bulan lalu ya, 3 Mei ya, saya ingat masih 3 Mei 2021, jadi 1,5 bulan yang lalu, itu Bill Gates mengumumkan perceraiannya dengan Melinda betul, Gates gitu. betul. Ya, dan ini dunia heboh gitu ya. Loh ini ada apa gitu. Kan merupakan ini ya, sempat beberapa saat menjadi orang yang terkaya di dunia gitu, tapi akhirnya kok bisa cerai gitu. Ya kan? Ya banyaklah Betul. berita macam-macam gitu ya. Mulai ada permasalahan relationnya, kemudian juga hal-hal yang lain gitu ya, macam-macam gitu. Tapi sempat juga Bill Gates
yang heboh juga, yang luar biasa, mentransfer gitu ya, masih kepada Melinda gitu. Seingat saya sampai berapa? 1,5 atau 1,8 miliar dolar. Ya, itu uangnya banyak Ya, sekali. Sekitar 25 T ya, 25 triliun betul. gitu. Wah, luar biasa sekali gitu. Nah, mungkin Bro Rudi ini bisa sharing ini. Maksudnya KPK itu bagaimana, Bro? Sehingga teman-teman di sini bisa paham gitu. Jadi kita hari ini sekali lagi tidak membahas tentang komisi yang pemberantasan korupsi itu teman-teman ya, tapi KPK di keluarga gitu. Ya, Ya, karena ini penting sekali gitu saat ini. Silakan Bro Rudi untuk bisa mulai ya, sharing. oke. Ya, jadi kita sepakat malam ini mau ambil tema untuk sharing tentang keluarga karena mungkin beberapa kali Bro Heri ada dengan rekan-rekan yang lain bicara seputaran bisnis ya, bisnis pekerjaan, keuangan dan sebagainya. Nah, saya Ya, melihat ya. hari-hari ini atau waktu-waktu ini tentunya hal yang penting bahkan sangat penting di dalam aspek kehidupan kita selain tentunya dari finansial, dari bisnis, keuangan dan sebagainya, tentunya juga hal keluarga gitu. Jadi kalau apa yang kita lakukan ini boleh menjadi sesuatu untuk ingat ya, sesuatu reminder untuk bahwa hidup ini ada hal-hal yang harusnya juga menjadi sebuah prioritas gitu. Banyak orang sukses di dalam keuangan, bisnis, tetapi kemudian mengalami sebuah kehancuran atau kemerosotan di dalam faktor keluarga. Padahal keluarga, saya berpikir bahwa ini adalah esensi dari kehidupan kita sebagai manusia. Karena sebagai manusia kita makhluk sosial, tidak mungkin kita bisa hidup sendiri. Tetapi kita pasti membutuhkan orang lain dalam kehidupan untuk bersama-sama gitu. Karena itu hal yang tentunya setiap kita pasti punya keluarga ya, setidaknya baik itu keluarga inti atau kemudian menjadi keluarga besar Ya. atau kemudian diperluas lagi menjadi sebuah keluarga komunitas gitu. Nah, dalam hal ini ketika kita ada di dalam keluarga, ketika kita ada di dalam keluarga besar ataupun ketika kita berada di dalam komunitas gitu, maka secara esensi ada hal-hal yang sangat penting dari beberapa hal penting yang lain gitu. Nah, kemudian kita ambil judul ya tentang KPK gitu karena supaya menjadi satu pengingat yang mudah karena hari-hari ini juga KPK lagi ribut gitu ya, KPK-nya KPK yang beneran Iya, itu iya. lagi ribut gitu ya, di dunia ini Gitu. lagi Iya. ribut, jadi kita pakai istilah itu. Nah, KPK sebenarnya adalah rumusan sederhana yang memudahkan kita untuk kita mengingat tentang tiga hal yang penting di dalam keluarga ataupun di dalam komunitas gitu. Jadi singkat ceritanya seperti itu. Nah, kita akan coba bicara topik per topik aja ya, artinya poin per poin, sorry. Jadi yang pertama dari KPK itu dimulai dengan K gitu. K itu sebenarnya adalah singkatan atau inisial dari apa yang disebut sebagai kasih. Jadi ketika kita ada di dalam sebuah keluarga atau ketika kita ada di dalam sebuah komunitas gitu, maka hal yang menjadi dasar utama jangan pernah tidak gitu, atau jangan pernah sampai tidak ada apa yang disebut sebagai kasih gitu. Karena kasih itu yang menjadi dasar dan menjadi landasan akan semua kehidupan bahkan atas semua keputusan-keputusan di dalam kehidupan. Harusnya kasih itu menjadi landasan. Kalau boleh dilengkapkan sebenarnya adalah kasih dan kebenaran. Artinya bahwa kita itu boleh berlandaskan senantiasa kebenaran. Dan kemudian bahwa hidup kita ini juga penuh dengan kasih. Kasih ke siapa? Nah, mungkin pertanyaan seperti begitu. Tidak bisa tidak juga bahwa karena kita ini adalah makhluk yang bertuhan, maka tentunya kasih yang utama adalah kasih kepada Tuhan,
dan tentunya juga kasih kepada sesama, ya, artinya secara vertikal dan secara horizontal gitu. Karena hidup ini kan ada hubungan vertikal, karena kita butuh Tuhan dalam hidup ini, tentunya kita juga butuh sesama kita, karena itu konteksnya adalah vertikal dan horizontal. Kepada Tuhan dan kepada sesama, kasih itu kita kan dalam kehidupan. Jadi itu yang mendasari, ya. Karena keluarga Ya, ya. kalau tidak ada kasih, pasti berantakan, gitu. Nah, Setuju, setuju. seperti banyak tokoh-tokoh juga yang hari-hari ini kita sempat dikagetkan, ya. Ada satu tokoh Hmm. juga praktisi hukum, ya, yang kita Hmm. lihat di sosmed begitu Ya, heboh ya. apa Ramai begitu sekali. harmonis ya sebenarnya. Kita tahu kan Dulunya, ya. sangat harmonis, sangat luar biasa, kehidupan sepertinya sempurna, ya, semua fasilitas ada, keuangan dan sebagainya sangat tidak menjadi masalah, tapi tiba-tiba saja kita mendengar sebuah kenyataan dalam hidup ini, gitu, bahwa yang disayangkan kok sepertinya menjadi sebuah drama saja, gitu. Hmm. Hanya hal-hal yang bagus, hanya hal-hal yang indah yang dipertontonkan di dalam dunia maya, ya, bukan dunia nyata, dunia maya. Namanya maya itu kan bisa iya bisa tidak begitu. Hmm. Tapi Hmm. kalau dunia Ya, nyata, ya. kalau dunia nyata pasti iya gitu, karena itu adalah aktual yang terjadi gitu. Tapi kalau Hmm. orang bermain di sosmed, bermain di dunia maya, ya banyak sebenarnya, banyak semuanya, banyak banyak halunya gitu. Nah, sekali Ya, lagi ya. kita kembali lagi bahwa hal yang penting adalah kasih. Buat rekan-rekan mungkin yang saat ini belum uh, ada di dalam sebuah keluarga inti yang masih lajang, ya, gitu. Maka jangan pernah lupakan semua keputusan kita gitu, itu pastikan itu ada dimulai dengan kasih, dimulai dengan cinta. Begitu juga Yes. keputusan membangun sebuah keluarga, pastikan itu dengan kasih atau dengan cinta. Jangan membangun sebuah keluarga karena sungkan, ya, seringkali begitu. Jangan membangun Karena keluarga sungkan ya. karena kasihan, ya. Dan banyak juga keputusan karena masa kasihan, gitu kan, ya. Dikejar-kejar terus, kok ditolak terus, gitu, kasihan. Enggak, Iya, iya. diokein, gitu kan. Berangkatnya bukan dengan kasih, berangkatnya bukan dengan cinta, tapi berangkatnya hanya dengan emosi jiwa, emosi sesaat Iya, saja. iya, iya. Nah, itu yang Oke, mesti oke. dihindar. Jadi Mm-mm. pastikan kasih itu pada dasar pengambilan keputusan, kasih itu juga yang membangun kehidupan ini, dan sampai akhir kita selesaikan juga dengan kasih atau dengan cinta. Itu adalah Yes. K Oke. yang pertama. Iya, iya, luar biasa. Luar biasa Pak Rudi. Oke, jadi yang KPK ini yang pertama tentang K-nya adalah kasih ya, dan kebenaran gitu Ya, ya. Bukan ya, ya. kasihan gitu ya, bukan kasihan gitu ya. Jadi Kalau teman-teman jangan sampai keliru gitu ya. kalau kasihan ntar jadinya kasihan delu. Kasihan Delo gitu ya. Oke, jadi ini yang mendasari teman-teman. Yang K pertama yaitu kasih, dan lebih komplitnya kasih dan kebenaran. Oke, baik. Gini teman-teman, tadi belum sempat saya sampaikan, agak terlupakan dikit ya. Maaf Bro Rudi ya. Saya kembali Ya, oke. dulu sebentar. Ya, jadi teman-teman yang mengikuti IG Live ini nanti bisa silakan bertanya. Jadi kalau mau bertanya gampang sekali, silakan di kolom komen. Ya, langsung teman-teman ketik saja. Ya, tidak perlu email, apalagi kirim surat, teman-teman. Terlalu lama nanti. Ya, jadi di sini ada pakarnya, ya teman-teman boleh bertanya kepada Bro Rudi ya, supaya teman-teman bisa langsung gitu ya, mungkin ada masalah atau mau diskusi boleh silakan gitu. Dan ngomong-ngomong ini untuk pertanyaan yang terbaik hari ini untuk 3 orang, jadi saya lagi untuk pertanyaan terbaik hari ini 3 orang, nanti akan kita berikan e-book. Nah, yaitu otak tahan banting ya, yang tadi saya sampaikan di awal sama teman-teman ya. Jadi yang bisa menjawab pertanyaan juga nanti akan bisa mendapatkan kesempatan ini juga. Jadi bisa saja teman-teman bertanya, nanti kita akan pilih pertanyaan yang bagus, akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan e-book otak tahan banting, atau juga teman-teman yang ini kita bertanya, ya nanti Pak Rudi boleh bertanya, kemudian yang bisa menjawab, nah juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan e-book ini. Ya, dan juga caranya Ya, gampang oke. sekali. Sebelum bertanya, teman-teman boleh add dulu ya, add yang di atas ini teman-teman. Nah ini ada tulisannya ya. Nah yang di atas ini teman-teman boleh add saya Heri Komala. Ada juga IG saya lagi yang satunya yaitu Kacamata Heri Komala. Dan tentunya
ya teman-teman harus add juga ini teman saya yang luar biasa ya. Nah, ini namanya ada di atas ya, Rudianto_Lim. Betul ya, Pak ya? Ya, betul. Rudianto_Lim. Nah, jadi silakan add kami yang di atas ini. Ya, kemudian teman-teman nanti silakan yang mau bertanya boleh, atau mungkin nanti kita akan lemparkan pertanyaan, nanti Bro Rudi silakan ada beberapa pertanyaan boleh, nanti 3 yang terbaik kita akan berikan e-book Otak Tahan Banting. Oke, baik. Sekali lagi saya sedikit review ya, yang tadi dikatakan oleh Bro Rudi. Yang pertama tentang kasih dan kebenaran. Jadi KPK di keluarga yang pertama kasih dan kebenaran. Nah, silakan Bro dilanjutkan. Yang kedua dan ketiga P-nya apa, K-nya apa lagi? Ya, silakan. Ya, oke. Jadi setelah kita mendasari segala sesuatu tentunya di dalam kehidupan kita ini dengan kasih dan kebenaran, gitu. Maka hal yang kedua yang kita juga harus pahami benar dan tentunya juga kemudian menjadi aplikasi kehidupan adalah P ya. KPK kita bicara tentang P. P ini adalah singkatan dari posisi dan fungsi. Gitu. Jadi sekali lagi posisi dan Posisi, fungsi bukan dan fungsi ya fungsi. Pak? Pakai P ya, fungsi ya? Bukan, posisi dan Bukan. fungsi. Oke, oke, ya, ya. Kalau posisi Oke, dan fungsi pakai P lain nanti ya. Oke, oke. oke. Silakan, silakan Pak. Posisi dan Ya, fungsi saja. jadi saya jelaskan sedikit tentang posisi dan fungsi. Nah, dalam aspek hidup kita, gitu, pasti gitu kita itu ada di dalam sebuah posisi. Gitu. Mula-mula ketika kita dilahirkan di dunia ini, kita punya posisi sebagai anak. Ya. Dari anak, kemudian kita mengalami sebuah pertumbuhan, ya seiring dengan usia yang bertambah-tambah. Gitu. Mungkin kita sudah punya teman, kita punya sahabat. Gitu. Artinya posisi kita itu bertambah-tambah dalam kehidupan. Gitu. Nah, kemudian sampai satu hari kemudian kita akan menikah, ya, kemudian membangun sebuah keluarga inti, maka posisi kita ditambahkan dari sekedar anak, kemudian kita bertambah menjadi seorang suami atau seorang istri, gitu. Nah, dari situ pun kemudian posisi kita juga akan ditambahkan bahwa kalau sebelumnya kita hanya punya orang tua, kemudian sekarang kita punya mertua. Ya kan? Maka Hmm. posisi kita menjadi anak menantu. Gitu. Nah, seringkali ini jangan dilupakan. Bertambah waktu berjalan, kemudian Tuhan anugerahkan kita boleh menjadi orang tua, kita punya anak. Nah, ketika kita punya anak, maka posisi kita juga akan bertambah. Menjadi seorang ayah, atau menjadi seorang ibu, menjadi seorang papa, atau menjadi seorang mama. Nah, bertambah-tambahnya gitu, posisi di dalam kehidupan kita gitu, itu jangan pernah lupakan ada fungsi yang mengikuti secara paralel. Artinya begini, ketika mula-mula kita sebagai anak, maka fungsi kita terbatas hanya sebagai anak. Tanggung jawab kita hanya terbatas sebagai anak. Nah, ketika kita memutuskan masuk dalam pernikahan, maka seiring posisi kita menjadi seorang suami atau istri, maka fungsi kita juga bertambah. Bukan hanya predikat kita, bukan hanya status kita yang bertambah, tetapi ayo kita sadari bersama-sama gitu, bahwa pasti akan ada fungsi yang selalu mengikuti. Gitu. Maka seyogyanya ketika kita menjadi seorang suami, kita juga harus berfungsi menjadi seorang suami. Kalau kita menjadi seorang istri, maka kita harus berfungsi menjadi seorang istri. Begitu juga ketika pertambahan kita sebagai anak menantu yang baik, berfungsilah sebagai saudara kandung, sibling yang baik, atau berfungsilah di dalam setiap komunitas di mana kita itu ditempatkan di situ. Entah kita punya jabatan strategis, misalnya entah sebagai ketua, atau sebagai bendahara, atau sekretaris, atau mungkin di dalam bisnis, bisa jadi kita sebagai seorang komisaris, atau direksi, atau manajer, atau kepala bagian, atau mungkin hanya sebagai pekerja pun, kita harus berfungsi dengan maksimal. Jadi jangan hanya status saja yang bertambah-tambah, tetapi fungsinya kemudian tidak bertambah.
gitu. Nah, ini jebakannya di situ. Orang senang, orang suka ketika satu posisi itu bertambah. Misalnya dalam dunia bisnis, ketika kita mengelola satu perusahaan, gitu, nah kita bersyukur sekali, gitu. Kita bisa berfungsi dengan baik di situ. Tapi seiring sejalan, ketika kemudian perusahaan itu mulai bertambah, ya bertambah artinya dari satu menjadi dua, dua menjadi tiga, gitu. Nah, kita jangan pernah lupa fungsinya juga harus menjadi tiga sesuai dengan posisi di mana kita berada di setiap komunitas itu, gitu. Jadi seringkali hanya kita kejar posisinya saja, gitu. Tetapi kemudian fungsinya lupa. Nah, ini yang jadi masalah. Gitu. Kalau kita kerucutkan kepada keluarga inti kita, gitu, kita seringkali bersyukur bahwa kita ini misalnya punya anak ya, dianugerah, dipercayakan, lebih tepatnya bukan diberi, bukan dititipkan, tapi sebenarnya yang benar adalah kita dipercayakan anak. Ketika kita Ya, dipercayakan, betul. Ketika kita dipercayakan anak, maka sebenarnya harus ada fungsi itu, fungsi sebagai orang tua, fungsi sebagai papa, fungsi sebagai mama. Gitu. Nah, ini jangan pernah lupakan, gitu. Ya, kita bersyukur gitu, karena maaf kata, kadang kalau satu keluarga belum dikaruniai anak itu ada satu tekanan tersendiri, ya. Namanya kehidupan sosial ini seringkali kemudian menjadi apa? Tidak semua perkataan-perkataan yang datang itu selalu perkataan yang baik. Nah, seringkali kan ada banyak perkataan-perkataan yang buruk juga yang datang kan, penghakiman, olok-olok, bully-bulian dan sebagainya gitu. Maka ketika kita akan menerima sebuah berkat ya, dipercayakan sebuah berkat gitu tentang anak gitu. Nah, kita hanya sibuk di posisinya. Wah, sekarang aku jadi papa. Wah, sekarang aku jadi mama gitu. Wah, sekarang semuanya baik-baik saja. Kemudian hanya posting saja di sosmed gitu, tapi jauh dari kata fungsi sebagai papa yang seharusnya atau sebagai mama yang seharusnya. Sebagai papa yang harus bekerja keras, bekerja cerdas, ya, dan bekerja yang lain-lain, ada 4 as itu bagaimana bisa memaksimalkan dan memiliki sebuah rasa tanggung jawab. Gitu. Namanya seorang ayah, ya, namanya seorang laki-laki dalam keluarga ya harus menggenapi itu, panggilan itu. Gitu. Nah, jadi jangan pernah lupakan itu. Nah, seringkali jadi lupa fungsi, lupa akan tanggung jawabnya. Nah, biar diskusi malam ini kita boleh diingatkan kembali, di-refresh kembali, sehingga hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita ini boleh kembali menjadi maksimal. Gitu. Karena kalau kita ini lama nggak dengar nasihat, seringkali kita ini ada di zona nyaman, seringkali kita ini ada di zona aman sendiri, gitu kan, sehingga lupa. Gitu. Ternyata ada banyak hal potensi, ada banyak hal tanggung jawab yang harusnya bisa dimaksimalkan, dan itu akan membuahkan sesuatu yang luar biasa di waktu-waktu yang akan datang. Karena setiap keputusan kita pasti ada konsekuensi ke depan. Kalau keputusan kita benar, tepat, gitu, maka hari depan tentunya akan lebih baik, ya, gitu, dalam anugerah Tuhan tentunya, gitu, karena kita sudah buat keputusan benar dan tepat, gitu. Tetapi ada banyak hal yang tidak benar dan tidak tepat ketika kita mengambil sebuah keputusan, gitu, maka konsekuensi kehidupannya tidak akan berjalan. Gitu. Karena dalam bahasa yang lain kan kita mengenal apa yang kita tabur itu kan pasti kita tuai. Nah, seperti itu. Ya. Jadi itu bicara tentang K ya dari bicara tentang P dari KPK. Gitu. Saya membayangkan kalau setiap orang gitu kehidupannya dipenuhi dengan kasih, artinya seseorang ini dengan kesadaran bahwa ada banyak hal yang bertolak dengan kasih itu tidak diizinkan tinggal di dalam hatinya, maka semua keputusannya itu akan maksimal. Gitu. Karena berangkatnya itu dengan kasih, berangkatnya itu dengan satu pemikiran yang bersih, ya, tidak ada niat jahat atau menjahati orang, tidak ada perasaan iri, tidak ada perasaan cemburu, tidak ada perasaan-perasaan marah, dengki dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, gitu. Nah, tentunya, gitu, orang yang memulai kehidupan ini dengan kasih, gitu,
Dan tidak ada kata terlambat ya. Artinya hari ini kita mendengar pengertian ini dan kemudian sejak malam ini kita memutuskan gitu untuk membuang segala sesuatu yang bertolak belakang atau berlawanan dengan kasih di dalam semua aspek hidup kita. Maka percayalah sejak hari ini kita akan menuai hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa di waktu-waktu kita yang akan datang. Tidak ada kata terlambat. Yang lalu ya sudah berlalu karena tidak ada masa depan di dalam masa lalu. Gitu. Nah, setiap orang yang sudah mengalami itu atau memutuskan sejak malam ini untuk memulai hidup dengan kasih, kemudian orang itu mulai mengerti kembali bahwa mengevaluasi hidup ini, hari ini aku ini punya posisi apa saja. Dipercayakan Tuhan itu posisi apa saja. Gitu. Di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam pekerjaan, gitu. Aku ini sedang dipercayakan apa? Coba kita evaluasi diri kita masing-masing. Dan kemudian di setiap evaluasi posisi itu, kemudian kita juga mengevaluasi apakah kita sudah berfungsi. Apakah kita sudah maksimal untuk menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi seorang papa, menjadi seorang mama buat anak-anak saya. Apakah hari ini saya sudah maksimal? Kalau jawabannya, oh sudah maksimal, sudah hebat, wah saya pasti luar biasa. Gitu. Tapi kalau kemudian ada hal-hal kecil pun yang kemudian kita diingatkan, oh aku masih belum gitu. Apakah aku sudah menyiapkan keuangan buat pendidikan anakku? Kira-kira seperti itu ya, misalnya contoh gitu. Intinya kalau wah belum gitu. Ya saya nggak berbicara tentang hari ini makan aja sulit gitu ya, tapi saya bicara tentang aspek pemikiran, aspek tentang persiapan akan hari depan. Gitu. Tapi kalau itu belum, artinya ada hal tanggung jawab yang kita harus mulai siapkan. Gitu. Kita mesti kasih tulisan. Malam ini aku punya PR, gitu, bahwa aku harus menyiapkan keuangan yang baik untuk pendidikan anakku. Gitu. Nah itu kita harus kasih note, di pikiran kita, note di hati kita. Bahkan satu note, kalau perlu catatan yang kita bisa lihat dan itu kita teringat terus. Tidak kita lupakan lagi, karena itu sesuatu yang satu hari akan dibutuhkan oleh anak-anak kita. Nah seperti itu. Itu saya mau bagian sedikit contoh tentang fungsi ya di dalam posisi itu. Nah kalau orang yang sudah mulai mengevaluasi diri, mulai kemudian mencoba untuk mengupgrade ya bahasa lain, mengupgrade, memaksimalkan diri sejak malam ini, gitu, dan kemudian belajar K yang terakhir dari KPK, gitu, itu adalah komunikasi. Gitu. Lebih lengkapnya adalah komunikasi dan koordinasi. Komunikasi dan koordinasi, Pak ya. Ya, itu dua kata kunci. Karena itu penting sekali. Kenapa? Karena sekali lagi kita ini manusia, kita ini makhluk sosial. Bukan sosial ya, tapi sosial. Sosial, ya. Artinya dalam hidup ini kita tidak bisa hidup sendiri. Dalam hidup ini pagi sampai malam kita pasti berinteraksi dengan orang-orang yang lain. Entah itu keluarga inti dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan mertua, dengan saudara, ya. Bahkan mungkin dengan komunitas, artinya dengan teman-teman, dengan sahabat, kita mungkin punya hubungan dengan komunitas kerja, rekan-rekan sekerja, entah itu pimpinan, entah itu staf, karyawan, dan sebagainya. Artinya, kita pasti berhubungan dengan manusia yang lain. Nah, namanya manusia itu berhubungan dengan manusia yang lain, itu benang merahnya disebut komunikasi. Gitu. Karena kan tanpa komunikasi tidak mungkin satu orang berinteraksi dengan orang yang lain. Gitu. Nggak mungkin. Karena dengan Tuhan saja kita juga berkomunikasi. Ya, gitu. Jadi ada komunikasi. Orang, ini pendapat saya sendiri, orang yang mampu untuk berkomunikasi dengan baik dalam hidup ini, saya terlalu yakin 60-70% hidupnya pasti akan lebih baik. Terbaca, lebih berhasil. Ya. Kalau masalah beruntung, ya nggak bisa bicara, karena keberuntungan itu anugerah. Ya. Tapi kalau bicara dari kemaksimalan diri, orang yang sanggup berkomunikasi dengan baik, itu punya jaminan. Dengan catatan komunikasi itu digerakkan dari K yang pertama, jangan lupa ya, komunikasi yang digerakkan dengan kasih. Gitu. Karena banyak komunikasi yang tidak digerakkan dengan kasih.
gitu. Namanya komunikasi abal-abal. Abal-abal, iya, iya, iya. Artinya kan komunikasi dengan tujuan-tujuan yang tidak baik. Ya, contoh misalnya memberikan keterangan yang palsu, ya kan? Artinya komunikasi dengan sebuah tujuan-tujuan, misalnya dalam aspek menipu, berdusta untuk satu manfaat tertentu dan sebagainya, gitu. Itu juga dikuasai oleh para penipu, gitu. Komunikasi itu kalau penipu itu tidak bisa berkomunikasi, ya dia pasti akan gagal jadi penipu. Iya, iya, betul, betul, betul. Penipu itu bisa berhasil menipu gitu karena dia bisa berkomunikasi dengan cantik, dia bisa berkomunikasi dengan indah, dia bisa meyakinkan gitu siapapun yang sedang berinteraksi dalam komunikasi dengan yang bersangkutan gitu, sehingga semua bahasanya menarik, sehingga semua materinya kemudian menjadi sesuatu yang uh, ya menarik gitu, sehingga kemudian akan ada keputusan-keputusan lanjutan seperti itu. Jadi sekali lagi jangan pernah menganggap remeh tentang komunikasi, ya khususnya di dalam keluarga. Kenapa? Iya, Karena iya. suami istri kalau nggak bisa berkomunikasi, wah itu masalah besar. Gitu. Itu pasti masalah besar. Gitu. Kenapa? Karena suami istri itu pada akhirnya kan punya konsekuensi untuk hidup bersama-sama sekian puluh tahun ke depan sampai hari tutup usia. Hmm, Ya, iya. kita bicara dalam konteks keluarga suami istri gitu yang uh, apa bahasa lain sakinah Mawadah sakinah maroma. Mawadah maroma, seperti itu. iya. Ya. Artinya kan sebuah hubungan yang punya kelanjutan sampai selesainya dengan tutup usia masing-masing. Hmm, Jadi iya. itu satu konteks pernikahan yang berhasil ya, yang sukses. Gitu. Nah, Yes. banyak orang hanya bertahan masalahnya. Gitu. Hari-hari ini banyak orang yang hanya bertahan karena mereka tidak mengerti bahasa komunikasi masing-masing, mereka tidak pernah belajar, mereka tidak pernah diajar, mereka tidak pernah diberi informasi yang benar dan tepat gitu, tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan baik ya antara suami dan istri. Gitu, sehingga seringkali gitu, mereka saling terluka satu dengan yang lain. Gitu. Ya beruntungnya masih punya kasih gitu di dalam Nah, iya. Yang penting ya. masing betul, sehingga kasih yang tadi sudah disepakati menjadi satu fondasi sebagai sebuah dasar itu yang Dasar, ya. masih memberikan kekuatan meskipun kemudian komunikasinya jeblok gak karu-karuan ya, banyak masalah dan sebagainya. Nah, seperti itu gitu. Iya, iya. Tapi kan lebih Oke. baik adalah buat kita bisa mencapai sebuah keharmonisan yang maksimal, ya kan? Hidup sudah banyak beban, ya kan? Nggak perlu lagi dibebani dengan konteks suami istri. Harusnya suami istri saling menguatkan, gitu. Suami istri ini hidup Hmm. bersama-sama, bukan saling melukai, tapi harus saling mengingatkan, saling menguatkan satu dengan yang Yes, lain, saling mengingatkan, menopang, menguatkan, saling menopang. mendukung, gitu, saling memotivasi, gitu. Harusnya seperti itu terbacanya. Hmm. Gitu. Itu hanya bisa ketika sebagai pribadi kita belajar berkomunikasi dengan baik dan ditutup dengan jangan lupakan tentang arti kata koordinasi. Gitu. Karena seringkali saya ambil contoh keluarga saja. Seringkali ketika keluarga tidak dalam koordinasi yang baik, mereka bisa berkomunikasi dengan yang baik, tapi kemudian gagal dalam koordinasi. Kenapa? Tiba-tiba suami mengambil keputusan sendiri. Hmm. Merasa Hmm. sudah cerita gitu, sudah cerita kepada Hmm. istri begini begitu dan sebagainya, tiba-tiba dia bisa ambil keputusan sepihak gitu, atau istri juga begitu, cerita, oh tas ini bagus ya misalnya saja, oh barang Hmm. ini Hmm. bagus ya saya suka gitu, Hmm. tapi tidak ada koordinasi gitu, tiba-tiba saja dia pakai uang keluarga hajar saja gitu kan, hari ini kan banyak transaksi online gitu kan, gitu setiap Promo, hari kan, promo diskon. setiap hari kan Iya, paket gitu kan rasanya. iya, 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 iya. Seperti itu gitu. Oke, Jadi, oke, oke. komunikasi ditutup dengan satu koordinasi, sehingga dalam Hmm. koordinasi itu kita bisa menghargai satu dengan yang lain gitu loh. Artinya
siapa yang handle apa itu lebih jelas, keputusan-keputusan juga transparan dan sebagainya. Seperti itu. Ya, dalam Iya, keluarga iya. dibutuhkan, dalam keluarga perusahaan pun atau komunitas pun juga pasti sangat dibutuhkan gitu. Yes. Satu dengan yang lain punya komunikasi yang baik, ya, dan kemudian melakukan koordinasi sehingga seluruh instrumen baik itu keluarga maupun kemudian organisasi perusahaan dan sebagainya semuanya akan berjalan dengan maksimal, ya. Yaitu kita belajar. Oke. Jadi itu adalah KPK. Kalau orang bisa tangkap ini saja, sederhana, 3 poin saja, 3 jurus saja, tapi ini 3 jurus sepertinya menjadi sebuah dasar lompatan yang luar biasa. Iya, Gitu, iya, bro. iya. Oke, oke. Wah, luar biasa ini. Bro Rudi. Saya sampai nyatet juga ini. Banyak yang saya catat Oh, ini. Dari tadi nyatet saya. Oke, oke. Tentang KPK ya. Dan saya teringat ya, ini. Saya teringat ini, Bro. Tadi pagi Bro Rudi sempat posting gitu ya. Kebetulan kita ada di ya, grup yang sama juga. Saya sempat ya. melihat dan, oh, itu oke sekali itu. Kok kayaknya berhubungan dengan yang sekarang kita ini ya, diskusikan ya. Nah, ini Oke, ada oke. boleh saya share ya, Bro ya? Boleh saya share Oh, ya? silakan, silakan. Oke, Nah, silakan. ini kan ada suatu tulisan yang bagus, teman-teman. Ya, nah di tulisan ini dikatakan jika kuku panjang, ya misalnya kita punya kuku panjang, jangan dipotong tangannya, gitu. Tapi yang dipotong Wah, kukunya, gitu. ya, Ya kan? Nah, jika ada perdebatan, ya ini khususnya suami istri gitu ya, yang ya, dipotong itu egonya, jangan betul dipotong sekali. hubungannya, Betul gitu. sekali. Betul Ya, sekali. saya ulangi sekali lagi. Jadi kalau kita panjang kuku, yang dipotong jangan tangan kita atau jari kita, tapi yang dipotong adalah kukunya. Ya, jika suami istri ada perdebatan, yang dipotong ya jangan hubungannya, tapi harus dipotong egonya masing-masing Egonya gitu. kita sih, betul Ya, sekali. wah ini luar biasa nih quotes ini, Bro Rudi ya. Oke, jadi tadi dibagikan oleh Bro Rudi tentang KPK gitu ya. Nah ini saya mau tanya teman-teman ini ya, kita mau ngetes ada sekitar 10-an orang tadi, sempat 10, 11, Ya, 12 orang yang ada live saat ini. Kita mau tanya teman-teman ini ya, masih ingat apa enggak dengan KPK? Nah kita coba tes dulu yang pertama. Yang pertama tadi yang dibagikan oleh Bro Rudi, K yang pertama tentang apa? Ayo boleh tolong tulis di komen. Nah, yang jawab duluan ini mungkin dapat kesempatan nanti mendapatkan buku e-book saya ya, Otak Tahan Banting gitu ya. Oke, silakan. Apa K yang pertama? Ayo, K-nya apa? Ya. Yang pertama ya kan K-nya ada juga yang kedua nanti yang di terakhir. Nah, ini yang K yang pertama tentang apa? Ayo, silakan bisa di komen. Ya. Bro Rudi tadi ada bilang K. Wah, ini Langit 76 ini ya. Langit 76 menjawab satu kasih. Woi, luar biasa. Ini ada, wah ada ini teman kita ini, salam hormat ini Pak Im, Pak selamat Immanuel. malam Pak Jadi, Im. Wah, senang sekali bisa ngobrol, bisa ketemu. iya iya iya, ini yang menjawab kasih gitu, yes, oke ya. Ada lagi yang lain, mungkin K-nya apa? Ayo, silakan teman-teman. K yang pertama ada kasih dan apa tadi? Nah ini sambil kita mereview ya yang tadi disampaikan oleh Bro Rudi. Jadi Ya, KPK, K yang pertama adalah kasih dan apa? Ada satu lagi, ayo kasih dan apa supaya komplit gitu kan? Tadi yang dibagikan kan komplit gitu. Kasih, oke. Vinda menjawab kasih, oke bagus, luar biasa, Vinda. Oke, siapa lagi? Silakan kasih dan apa? Ada satu lagi, K juga, depannya K juga. Kasih dan, oke. Apa ini? Oke, dan kebenaran. Wah, Garden Malang. Oke, betul sekali. Betul, betul ya Bro Rudi ya? Betul ya? sekali. Ini kita Dan kasih, ya, oke, kasih jempol. Betul sekali ya. Jadi, KPK dalam keluarga, kita bukan membahas Komisi Pemberantasan Korupsi, teman-teman, tapi kita membahas hal yang sangat penting, 3 jurus ya, yang tadi sudah diberikan. Jadi yang pertama, K-nya adalah kasih dan kebenaran. Sekali lagi, kasih dan kebenaran. Oke, sekarang yang kedua, P. Yang P-nya apa? P. P. Ada apa? Ayo teman-teman P-nya. Silakan. Yang masih ingat atau yang tahu gitu. P-nya apa? Tadi K-nya betul yang pertama adalah kasih dan kebenaran. Sekarang P-nya apa? Yang tahu silakan komen. Langsung tulis di komen ya, P-nya apa? Wih, dari Langit 7604. 2, posisi strip fungsi. Wah.
V Garden Sip. Malang posisi. Wah, oke. Nah, mungkin yang lain mau kasih apa? Mau kasih mungkin singkatan yang lain gitu, silakan, Pak. Ayo, teman-teman. Eh, Posisi dan fungsi ya. Tadi saya agak bercanda yang di awal saya bilang fungsi ya, pakai P. Gitu supaya ingat aja teman-teman ya, supaya teman-teman bisa ingat. Ya, dan betul ya, Bro ya, jawabannya ya. Betul, betul. Posisi Posisi dan dan fungsi. fungsi. Fungsi, betul. Oke, bagus, bagus teman-teman. Oke, jadi KPK, K-nya adalah kasih dan kebenaran, P-nya adalah posisi dan fungsi, dan sekarang yang ketiga, yaitu K berikutnya. Apa? Ayo, yang teman-teman yang masih ingat, yang masih hidup, yang masih join di IG Live ini, ayo K-nya apa? Yang bagian ketiga, jurus ketiga. Harus punya apa supaya keluarga kita bisa jadi luar biasa? Ya, apa? Supaya suami istri bisa lebih bagus lagi hubungannya, ya relationnya lebih oke lagi, bisa lebih saling mengerti. Harus punya apa? K yang ketiga. Silakan tulis di komen, teman-teman. KPK. K-nya yang pertama tadi kasih dan kebenaran, P-nya posisi fungsi, yang ketiga K-nya apa? Ayo silakan dijawab. Dari V Garden Malang menjawab komunikasi dan koordinasi. Caroline menjawab komunikasi. Pak I menjawab komunikasi koordinasi. Ya, 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 ya. Oke, ada lagi yang mau menjawab K apa? Mungkin ada yang mau menjawab kue gitu karena udah malam lapar. Wah, ini oke, dari langit 7604. Wah, ada angka tiganya, komunikasi koordinasi. Ya, ini apa ini? Menguatkan mungkin ya maksudnya ya, menguatkan dan Hmm. mengingatkan. Waduh, ini luar biasa ini teman-teman ini ya. Jadi teman-teman yang mengikuti IG Live Kacamata Heri Komala ini, wah, bangga saya selalu dengan teman-teman ini ya. Bukan hanya menyimak, tapi lengkap gitu jawabannya. Ya, betul teman-teman. Komunikasi dan koordinasi. Ya, jadi bukan hanya komunikasi saja yang bagus, tapi juga harus ada koordinasinya. Ya, sehingga bisa saling mengerti gitu ya. Ya, Oke, betul. luar biasa teman-teman. Nah, sekarang teman-teman mungkin boleh ya, Bro Rudi, kita membuka forum diskusi atau tanya jawab boleh ya dengan Ya, teman-teman. silakan. Mungkin Ya. teman-teman mau bertanya atau mau ada apa pertanyaan atau pernyataan gitu ya. Nah, Boleh kedua, silakan gitu. kedua juga. Mungkin pertanyaan, mungkin pernyataan gitu ya, silakan. Itu KPK dalam keluarga seperti apa atau bagaimana. Ya, oke. Sambil menunggu teman-teman yang mencatat ya Bro Rudia, ada berapa hal yang saya mau tanya juga gitu ya. Ya, Gini boleh. Bro, ya, nah ini sekarang kan di era pandemi, ya di era apa ini sekarang ya, digital juga gitu ya. Nah, bagaimana kita itu membangun hubungan kita ya, terutama suami dan istri gitu ya, sehingga kita bisa menciptakan KPK ini di keluarga gitu. Karena kan Ya, beda ya dengan 1,5 tahun lalu sebelum pandemi ini gitu ya. ya, Ya, mungkin sekarang ini teman-teman keluarga kan mungkin suami istri lebih sering ketemu gitu. ya, Ya. Nah, mungkin ada permasalahan-permasalahan juga kan zamannya udah beda gitu loh. Ya, kalau ya, dulu betul. mungkin bisa banyak waktu atau bagaimana gitu ya. Nah, mungkin silakan Bro Rudi bisa bisa sharing di era digital dan juga di era pandemi ini gitu. Bagaimana? Ya. Ya, oke. Jadi ada dua era yang sedang kita jalani hari-hari ini. Yang pertama memang disebut sebagai era pandemi karena ini disebut sebagai sebuah masa kan, masa pandemi gitu. Nah, hari-hari ini kan masih begitu masif sekali sesuatu yang sedang terjadi. Nah, berharap bahwa 2-3 tahun ke depan ini situasi ini boleh menjadi semakin baik ya, bukan hilang sama sekali karena saya pikir pandemi juga nggak akan bisa hilang, artinya virus juga nggak akan bisa hilang, tetapi seiring sejalan gitu bahwa banyak teknologi juga tentang kesehatan yang akan lebih banyak ditemukan gitu, sehingga kemudian seiring waktu kondisi akan semakin membaik. Tapi kalau kita bicara era digital gitu, itu kita nggak ada matinya gitu. Artinya begitu pandemi akan membaik, tapi digital itu akan semakin tegak lurus gitu, karena berkaitan dengan teknologi yang semakin luar biasa, gitu, maka akan banyak tuntutan-tuntutan tentang kehidupan ini yang harus banyak di adjustment ya, banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian untuk zaman ini gitu. Nah, jadi
kembali tentang prinsip KPK, ya, khususnya tentang keluarga atau kemudian di dalam keluarga perusahaan, gitu. Saya tetap mau sampaikan bahwa hal yang paling utama itu berangkatnya sekali lagi harus dari kasih. Artinya begini, saya ambil contoh. Nah, banyak keluarga kalau sebelum masa pandemi ini mereka punya batasan waktu bertemu, ya, suami dan istri, gitu. Karena banyak suami yang kerja di luar atau istri ada di rumah atau mungkin malah keduanya ada di luar, ya, di luar rumah karena keduanya sama-sama bekerja, gitu. Sehingga frekuensi pertemuan dan sebagainya itu uh, terbatasi dengan waktu. Sehingga ketika waktu bertemu yang sedikit itu, gitu, maka tentunya banyak kali tekanan-tekanan itu tidak terlalu dominan. Gitu. Nah, ketika kemudian pandemi terjadi, maka orang-orang banyak work from home, ya, bekerja dari rumah atau juga sebagian terpaksa dirumahkan, gitu, ya, mungkin mengalami satu keputusan dari institusi perusahaan sehingga kemudian tidak bisa bekerja lagi, tetapi kemudian ada di rumah. Nah, tingkat stresnya ini kan semakin tinggi. Orang kalau secara umum, ya, orang kalau jarang bertemu atau limit waktu, gitu, mungkin akan lebih oke. Tapi kalau bertemu terus 24 jam, gitu, itu banyak kali tidak oke. Hal yang menjadikan oke atau tidak oke itu kembali lagi sebenarnya di poin yang pertama sebagai dasar atau landasan, yaitu kasih atau cinta. Berangkatnya dari situ. Kalau memang kita ini sebagai suami istri penuh kasih, kita sebagai suami istri itu memang penuh cinta, ya, dan kita tetap berkomitmen di situ, saya terlalu percaya, ya, baik bertemu sehari cuma 8 jam atau bertemu sehari 24 jam tetap tidak akan ada masalah. Karena berangkatnya dasarnya memang ada kasih, gitu, ada kasih di hati dan kemudian ada kasih di dalam rumah. Tidak ada masalah, saya percaya seperti itu. Tapi kalau kemudian seseorang itu cek and recheck tentang hatinya, apakah masih ada cinta atau kasih khususnya kepada pasangan. Nah, itu yang kemudian seringkali banyak hal faktor yang bisa terjadi. Ya, karena kemudian hal yang kedua, hal yang ketiga itu akan punya dominasi juga, gitu. Yang pertama, kalau kasihnya tidak full, ya, cintanya tidak full, gitu. Kemudian faktor yang kedua tentang posisi dan fungsi itu tidak terjadi. Ya. Nah, seringkali fungsi di dalam keluarga, khususnya di era pandemi ini, gitu. Ya, saya mau katakan itu akan lebih transparan, tidak bisa tertutup, gitu. Itu akan lebih terbuka dan akan lebih tertuntut, seperti itu. Contoh, ya, contoh. Ketika tinggal di rumah 24 jam bersama-sama suami istri, gitu. Maka fungsi itu akan dituntut lebih lagi, gitu. Contohnya dalam semua aspek, baik itu aspek keuangan, ya kan, gitu. Ya, waktu kita yang lebih terbatas dalam aspek pekerjaan, ya, secara makro, secara mikro, ekonomi, keuangan ini kan sedang mengalami sebuah kelambatan, ya, atau pengurangan. Gitu. Nah, kalau kemudian itu tidak siap, gitu, maka 24 jam kita bertemu dengan tingkat stres yang sama, gitu. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Gitu. Jadi ketemu, udah kudu bawaannya udah pengen marah aja, gitu kan, emosi aja, seperti itu, gitu. Apalagi lihat ini nggak ada, lihat itu belum jelas, ya. Ada banyak hal-hal yang menjadi kebutuhan kehidupan ini kemudian masih dalam perjuangan, struggle, nah, seperti itu. Itu ya gimana kita ketemu langsung tapi kondisi yang sama gitu, dalam satu tekanan yang sama, gitu. Nah, itu jadi masalah. Kalau
suami ya tidak bisa meredam gitu tentang istri, atau istri juga tidak bisa menerima kondisi tentang keberadaan situasi keluarga gitu. Maka ya pasti akan banyak masalah gitu. Akan banyak kemudian perselisihan gitu. Nah, perselisihan kalau biasanya kerja kan masih ditinggal, ketemunya malam kan, pagi selisih ditinggal, malam pulang, sore pulang gitu. Kondisi seiring dengan waktu sekian jam di luar itu dalam posisi sendiri-sendiri kan biasanya mereda gitu, nggak lagi emosi. Tapi kalau tinggal sama-sama seperti era pandemi ini 24 jam tinggal bersama suami istri, tantangannya lebih besar. Mau nggak enak hati mau kemana? Mau tiba-tiba buka pintu keluar jalan-jalan sendiri ya bisa, tapi cuma 1 jam 2 jam olahraga kan juga kembali gitu. Masa pagi pulang malam gitu kan juga nggak. Iya, iya, iya. Dan yang ketiga, kalau orang nggak bisa komunikasi dengan baik, tidak bisa menyampaikan gitu sesuatu di dalam hatinya gitu. Ya itu makanya akhirnya kan jadi masalah. Gitu. Masalah bukannya tidak bisa diselesaikan, karena saya percaya bahwa setiap masalah pasti bisa diselesaikan. Gitu. Yes. Ketika itu dibicarakan. Tapi kalau masalah tidak pernah dibicarakan, ya kan, itu tidak pernah kemudian dipikirkan, gitu solusinya, ya dikomunikasikan, ya pasti masalah tidak akan selesai dengan seiring waktu. Banyak orang punya prinsip ketika terjadi satu permasalahan, gitu dibiarkan, gitu, udah biarin aja lah, nanti waktu kan akan menyelesaikan sendiri. Saya tidak terlalu meyakini pendapat yang seperti demikian. Karena saya lebih percaya ketika ada masalah, ya bagaimana caranya masalah selesai, ya harus dibicarakan gitu, untuk menemukan sebuah seperti itu. Gitu. Jadi era pandemi ini hal yang paling dominan adalah kasih cinta. Karena sedih sekali ketika membaca berita ya yang ada gitu bahwa ketika di era pandemi ini tingkat perceraian itu semakin meningkat. Gitu. Ya kan? Secara faktual, secara data berkata seperti itu gitu. Jadi ya ini menjadi sebuah kesedihan tentunya begitu. Meskipun mungkin kita tidak mengenal siapa yang sedang bercerai ya secara data itu gitu. Semua kan kita tidak mengenal. Bisa jadi 1, 2, 3 rekanan kita di sekeliling kita yang sedang mengalami hal yang seperti begitu gitu. Nah itu kan sebenarnya buat kita akan terjadinya satu permasalahan yang kemudian menyebabkan sebuah keluarga itu mengalami berantakan. Kita kan tidak beriman seperti itu. Kita rindukan, kita inginkan bahwa setiap keluarga itu mengalami sebuah keharmonisan. Yes. Semuanya ya hidup tenang, penuh damai sejahtera, saling memberkati setiap keluarga dengan keluarga yang lain. Gitu. Itu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Seperti itu. Bro. Oke, wah luar biasa bro ini. Rasanya hati saya tenang, damai gitu kalau dengar gitu ya. Seperti kalau apa ya, mungkin lagi pusing, lagi capek atau hati panas kalau dengar gini rasanya adem, tenang gitu bro ya, luar biasa sekali. Ya, baik teman-teman, ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Dan ini sebelum tadi dijawab, ini malah dibilang oke, sudah terjawab gitu ya. Tapi mungkin nanti bisa lebih dalam ya Bro Rudi untuk menjelaskan ini sedikit bagaimana penerapan KPK terhadap anak-anak pada masa pandemi. Kalau tadi kan Bro Rudi menjelaskannya pada ini ya, hubungan suami istri tadi ya, yang dasarnya harus ada kasih gitu ya Bro ya intinya. Nah sekarang bagaimana penerapan KPK ini terhadap anak-anak di masa pandemi ini? Karena kita tahu anak-anak sekarang kan ini ya, online ya, online learning ya, belajar online, ya, kemudian banyak masalah, mungkin orang tuanya capek gitu ngajari terus gitu kan. Nah, penerapannya seperti apa ini? Oke, silakan Bro Rudi. Ya, oke. Jadi buat anak-anak gitu, pastinya ya beti-beti aja sih sebenarnya gitu. Cuman secara objek kan mereka namanya anak-anak pasti kan pola pikirnya, pola rasanya, ya, pola hidupnya ya seperti anak-anak gitu. Anak-anak, ya. Nah, betul gitu. Artinya kita jangan pernah kemudian melupakan itu gitu loh. Seakan-akan kemudian kita menuntut anak-anak gitu seperti pola pikir kita atau dalam usia seperti kita atau bertanggung jawab seperti kita dalam kehidupan ini gitu.
ada masanya, segala sesuatu kan ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Nah, ketika anak-anak dalam usianya, gitu, yang pasti kita juga memberikan ruang yang baik buat mereka. Berangkatnya pasti karena kita mengasihi anak-anak kita mencintai anak-anak kita, gitu. Bentuknya apa? Ketika kita sebagai punya posisi sebagai orang tua, maka kita harus berfungsi, gitu, dalam kemaksimalan. Ya, kemaksimalan itu artinya kita memberikan bekal segala sesuatu yang penting dalam kehidupan ini buat mereka. Gitu. Selain juga hal-hal kebutuhan yang sifatnya secara kesenangan, ya, secara hobi ataupun secara hal-hal yang menjadi apa ya, kebutuhan jiwa. Anak-anak kan juga butuh hiburan, anak-anak juga butuh bermain. Kita beri ruang yang baik, beri ruang yang cukup, gitu. Sehingga mereka juga berkembang satu dengan yang lain. Saya ambil contoh anak saya yang laki ya, gitu. Waktu-waktu yang lalu, gitu, dia pengen main, gitu, main game, gitu kan. Nah, Usia memang berapa, Bro? Sekarang usia berapa, Bro? Anaknya uh, usia 12 tahun. 12 ya. Ya, 12 tahun gitu. Nah, jadi ketika banyak nasihat bicara anak-anak tidak boleh main game lah dan sebagainya gitu. Saya juga kurang setuju gitu karena saya kecil juga suka game gitu. Artinya bisa menimbang lah. Artinya mana-mana hal-hal yang penting segala sesuatu kalau tidak berlebihan juga nggak ada jadi masalah. Tapi saya memberikan satu nilai plus gitu. Artinya begini, ketika dia mau join main game dengan teman-temannya, gitu, saya katakan boleh kamu main game boleh, gitu. Tapi ada syaratnya. Gitu. Syaratnya apa? Kalau kamu berkomunikasi dengan teman-temanmu, you have to speak in English. Gitu. Ya, saya bilang saya gitu. Kalau kamu ngobrolnya bahasa Indonesia, gitu, nggak mau, gitu. Kamu oke nggak? Gitu. Nah, dia bilang oke, gitu. Ya sudah, gitu. Artinya kita kasih ruang, kita kasih kesempatan gitu ketika waktu pembelajaran selesai gitu dia main sama teman-temannya gitu sesekali saya pantau ya kan waktu-waktu awal gitu ini anak ngobrol-ngobrolnya pakai bahasa apa gitu ketika saya dengar dia ngobrol justice bahasa Inggris oh ya sesuai dengan komitmen ya gitu ya ya udah saya biarin karena buat saya itu sesuatu nilai plus dia melakukan dalam kesenangannya ya kan happy kan ya, berinteraksi dengan teman-temannya, sesuatu yang sedang diheboh, gitu. Kemudian dia berkomunikasi kan pakai bahasa, gitu. Nah, saya maunya anak-anak bisa fasih dengan bahasa Inggris, gitu. Sehingga ketika dia lakukan itu, ya saya suka sekali. Ada goalnya, gitu. Jadi ada goalnya, gitu. Dan ada sesuatu nilai lebihnya, nilai tambahnya, gitu. Artinya kan dia kan berinteraksi terus satu dengan yang lain gitu. Apalagi kalau sekarang pandemi, sekolah kan nggak ketemu, ya kan? Hanya online saja gitu. Nah, online kan juga beda sekali interaksi antara online ya dengan offline kan sangat beda sekali. Gitu. Kalau offline mereka ketemu satu dengan yang lain gitu habis banyak hal waktu itu. Jadi ketika online ya kita juga mesti beri ruang itu, beri jalan itu untuk seseorang itu tetap akan maksimal, nah, seperti itu. Jangan pernah lupa tentang faktor komunikasi. Ya, ini kan kita juga membangun sebuah komunikasi yang baik dengan anak-anak gitu, dalam pola pikir mereka di usia mereka. Nah, seperti itu. Gitu. Nah, kemudian yang penting sebenarnya ketika kita bicara komunikasi ada hal yang penting yaitu kita saling mengenal ya kita saling mengenal orang-orang yang khususnya ada di dalam keluarga inti kita gitu punya kepribadian jenis kepribadian itu seperti apa gitu karena dengan kita mengenal gitu seseorang ya yang khususnya lebih khusus ya itu di dalam keluarga inti kita gitu maka itu akan memudahkan kita sekali lagi berkomunikasi karena masing-masing orang punya kepribadian yang juga punya satu karakteristik cara berkomunikasi gitu kita kenal ada istilah-istilah
DISC, ada orang-orang jenis dominan, orang intim, jenis stabil, jenis cermat, atau bahasa yang lain kita kenal orang-orang jenis kolerik, sanguin, ya, flegmatis dan melankolis gitu, atau mungkin juga istilah lain yang dipakai orang jenis merah, kuning, hijau, ungu gitu. Nah, itu artinya kan satu ilmu untuk kita ini boleh saling mengerti satu dengan yang lain itu punya jenis yang apa. Karena Iya. ketika kita mengenal jenis itu, gitu, maka itu akan memudahkan kita berinteraksi, memudahkan kita bersosialisasi satu dengan yang lain. Gitu. Khususnya ketika suami istri, ya, atau orang tua dengan anak. Gitu. Sangat penting untuk setiap kita itu belajar itu. Nah, buat semua rekan-rekan yang bergabung di sharing ini gitu. Nah, saya mau kan Bro Heri ini pakarnya juga gitu untuk Ini justru yang ngomong ini pakarnya ini. untuk bisa memberikan penjelasan lebih detail, lebih maksimal tentang jenis-jenis kepribadian manusia secara umum. Gitu. Ya. Saya ambil contoh sedikit ya untuk mungkin Ya, ya. Biar ada gambaran gitu, Bro ya, teman-teman. Ya. suami istri. Nah, seringkali ketika seseorang itu tidak mengenal dirinya sendiri. Jadi dia itu jenisnya apa, ya. Kemudian seseorang ini menikah dengan orang yang lain yang juga tidak mengerti punya jenis kepribadian seperti apa. Betul? Maka Ya. orang yang tidak mengerti menikah sedang mencoba membangun sebuah komitmen dengan orang yang juga tidak mengerti dirinya siapa. Betul? Iya, 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 iya. Orang tidak tahu dirinya siapa, menikah dengan orang yang juga tidak tahu dirinya siapa, apakah kira-kira bisa mengerti satu dengan yang lain? Apakah suami bisa mengerti istrinya seperti apa, ataukah istri bisa mengerti suaminya seperti apa? Gitu. Nah, ini yang seringkali menjadi permasalahan di dalam keluarga. Gitu. Karena ketika kita tidak mengenal jenis kepribadian pasangan kita, maka banyak hal yang salah. Gitu. Iya, iya. Banyak hal yang salah. Gitu. Kenapa? Karena pola hidupnya akan banyak yang kita tidak mengerti dan kemudian menjadi sebuah kesalahan. Mengambil keputusan bisa salah, ya kan? Berkomunikasi juga bisa salah, cara komunikasinya juga bisa salah, gitu. Nah, banyak sekali gitu hal-hal yang tidak maksimal gitu yang terjadi. Jadi makanya ada satu nasihat ya ketika buat para pemuda ketika mau mengambil sebuah keputusan pernikahan, ini sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Gitu. Salah satu hal yang sangat penting. Jangan beli kucing dalam karung, itu istilahnya. Tapi mungkin bahasanya lebih sedikit sarkasme ya, gitu. Karena kita memutuskan nikah itu beli kucing sebenarnya. Tapi ini analogi saja. Karena itu satu istilah, kucing dalam karung. Gitu. Artinya kucing dalam karung kita tidak tahu itu seperti apa. Kita hanya tahu ketika itu kemudian tersentuh, terinjak atau mungkin mengalami sesuatu sehingga ada bunyi, meong gitu. Oh, kita tahu itu kucing. Itu aja. Hanya sampai di situ. Tapi kita tidak tahu kan si kucing dalam karung, kita tidak tahu itu kucing jenis apa, itu kucing usia berapa, itu kucing modelnya apa, itu kucing warnanya apa, itu kucing habitnya apa, bahkan mungkin sampai kedalaman seperti itu. Kita tidak tahu. Nah, itu yang kemudian seringkali menjadi sebuah masalah. Apalagi sebuah pernikahan itu bukan sekedar urusan beli kucing gitu. Iya, iya, kan? iya, iya. Pernikahan itu kita ada sebuah komitmen, kita hidup bersama sekian puluh tahun ke depan. Iya. Gitu. Nah, itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Oke. Oke, Bro. Wah, luar biasa ini. Ini ada teman kita, Pak Immanuel Osio bilang, good idea, nice value, gitu ya. Tentang tadi bagaimana kalau anak mau main game, boleh main tapi pakai bahasa Inggris gitu, Bro ya. Iya, iya, iya. Ngomong-ngomong, saya di masa pandemi ini juga sama anak saya kan juga online gitu. Hampir 1,5 tahun ya, setahun 4 bulan ini, hampir 1,5 tahun. Ya, saya punya waktu juga lebih banyak sama dia. Ya, kita juga belajar online gitu, Bro ya. Juga belajar affiliate, juga buka toko online.
ya juga ini dia sempat tanya-tanya sama saya tentang saham dan aduh luar biasa seneng jadinya kita Ya, ya ya, ya. itu apalagi sekarang zaman online anak saya satunya di luar juga begitu di Australia kan nggak bisa balik gitu ya jadi ya Ya. sering komunikasi online gitu bahkan kita ada kegiatan online bisnis juga gitu ya 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 Kalau kita di manfaatkan luar lah ya Kalau di luar negeri malah dengan media ini lebih banyak terbantu ya. Kalau zaman dulu iya kan iya nggak ada beginian ya nggak nggak bisa ada gitu. Paling beginian nggak bisa iya surat-suratan ya aja kali gitu. suratnya kalau terkirim gitu ya Kalau hari ini kan bisa tatap oke muka gitu ya. Setiap hari orang iya tua dengan setiap anak hari bisa betul betul setiap hubungan yang ada ya. iya, betul, betul, bro. Ya, Ya, dan juga antara suami istri bisa lebih baik lagi hubungannya karena dasarnya adalah ya, kasih itu, gitu, ya, ya kan? ya, Ya, saya betul. sendiri juga sama istri ngomong-ngomong sedikit, bro, juga ya sering komunikasi, sering ngadakan apa ya hobi bersama juga, gitu. Misalnya masak bareng, makan bareng, atau beli online bareng juga, bro, kita. Gitu ya. Jadi Belanja seperti online tadi berarti. bro, seperti bro bilang tadi gitu kan, weh paket paket gitu. Ya, Kalau itu jadi ini kita sekarang hobi kita juga. Dulu nggak pernah, karena dulu kan pergi ya ke mall kemana ya, gitu. ya, Iya, ya, kalau sekarang betul. kan, aduh sudah enggak gitu, beda sudah kan zamannya gitu ya. Oke oke, Hunting, baik Bro Rudi, hunting ya, ya, hunting hunting bareng-bareng. online. Iya iya iya. Ya. Oke baik, terima kasih Bro Rudi. Wah Ya, nggak terasa ini kita sudah 1 jam lebih ini ya. ya, Kita oke. sharing ngobrol dan menjawab pertanyaan teman-teman juga ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join sampai sekarang gitu ya. Dan kita mau berikan ini ya Bro Rudi ya kepada 3 Ya, orang yang bisa menjawab pertanyaan ataupun juga bertanya gitu ya. Oke, ya. dan saya mencatat di sini 3 ya, tapi lebih ini. Ada 5, 6 gitu ya. Kalau begitu, gini aja Bro Rudi, ini kita berikan kepada 5 orang, jadi mestinya 3 gitu, tapi kita ekstra Oke. bonus gitu. Kenapa? Karena saya melihat teman-teman di sini luar biasa, bertahan gitu ya dari awal sampai Ya, akhir, dan juga yang mendapatkan ini, 5 orang ini yang memberikan pertanyaan dan juga memberikan ini, tanggapan. Jadi pada waktu kita bertanya, ini menjawab ya. terus gitu ya Oke. kan, apalagi tentang KPK tadi gitu ya. Yang K pertama masih ingat ya teman-teman, yaitu tentang kasih dan kebenaran. Yang kedua P-nya adalah posisi dan fungsi, ya fungsi ya maksudnya. Dan yang Ya. ketiga komunikasi dan koordinasi gitu ya, KPK. Ya, dan yang menjawab benar, tepat dan mengikuti terus ya, serta ada pertanyaan juga ya. Nah, ini kita berikan kepada 5 orang. Nah, 5 orang di sini adalah yang pertama adalah ini, namanya siapa ya? Ini Langit, ya. Namanya Langit, ini kode mungkin ya. Ya, Langit 7604 gitu ya. Nah, ini saya anggaplah namanya Langit gitu ya. Kemudian yang kedua ini bukan kita ini ya, eh, teman gitu ya, tapi kebetulan juga mengikuti dan juga bagus gitu ya, respon terus, yaitu Pak Immanuel ya, Pak Immanuel Osio mendapatkan. Kemudian yang ketiga adalah Vinda 8IDI 15, ini kodenya. Kemudian yang keempat adalah V Garden Malang, dan yang kelima adalah Caroline 7699. Ya, jadi selamat untuk 5 teman-teman kita yang mendapatkan ini. Yang pertama, saya ulang ya, yaitu Langit 7604, yang kedua Pak Immanuel Osio, yang ketiga Vinda 8IDI 15, yang keempat V Garden Malang, dan yang kelima adalah Caroline 7699. Nah, untuk kelima orang teman kita yang mendapatkan ini, nanti caranya gampang sekali. Yang pertama tentunya di-add dulu yang di atas ini, Heri Komala dan kacamata Heri Komala, serta Rudianto_lim, ya. Jadi di-add yang di atas ini, kemudian nanti bisa message ke saya, ya, message ke saya saja. Karena nanti kalau message ke Bro Rudi nanti bingung kan e-booknya gitu. Jadi teman-teman yang mendapatkan 5 orang ini, saya sudah catat namanya. Nanti setelah acara ini silakan message saya di DM ya, di DM Instagram, kemudian kasih kodenya yaitu KPK. Sekali lagi kasih 3 huruf saja, KPK gitu ya, kemudian send gitu, kirim ke saya. Ya, nanti saya sudah tahu gitu ya bahwa itu dari acara yang hari ini. Ya, jadi khusus 5 orang tadi mendapatkan e-book OTB, otak tahan banting. Ya, semoga bermanfaat.
Oke, baik. Terima kasih teman-teman dan selamat untuk 5 orang yang mendapatkan e-book ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bro Rudi buat sharingnya yang luar biasa. Mungkin Bro Rudi boleh diberikan ini apa ya? eh, Tips terakhir yang tips pamungkas gitu, Bro, atau kesimpulan gitu boleh. Silakan. Silakan, Bro, sebelum mengakhiri ini, Bro. Silakan, Bro. Oke, jadi ada satu statement dari seorang rekan senior saya tentunya, gitu. Tapi satu hal yang luar biasa, ya jadi berkat buat saya mau bagikan malam ini, gitu. Beliau berkata, live in the fullest and die empty. Gitu. Sesuatu yang luar biasa, artinya ketika kita hidup, hiduplah dengan maksimal, hiduplah sepenuh-penuhnya. Sehingga ketika kita selesai, gitu, maka kita hidup dalam kekosongan. Kita tinggalkan kehidupan ini dengan kekosongan. Artinya semua hal potensi, semua hal yang ada dalam diri kita, gitu, kita sudah habiskan. Gitu. Jadi jangan pulang satu hari nanti masih banyak stoknya, gitu. Karena semua stok itu harusnya dihabiskan ketika kita masih tinggal dan hidup di bumi. Iya, iya. Jadi apa, Bro, kata kalimat kuncinya? Live in the fullest. Live in the fullest and die empty. And die empty. Oke. Ini saya catat ini, Bro, karena keren banget ini artinya. Ini dalam sekali, dalam sekali. Betul. Mungkin next sharing, next discuss kita tentang ini, Bro, ya. Ini dalam banget loh ini. Oke. Live in the makanya fullest, saya ya, and die empty. Wah, ini dalam banget. ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Immanuel. KPK emang oke ya. Oke ya, teman-teman. Makasih ya. Pak Im. Oke. Semua Oke, rekan-rekan teman-teman hadir. yang merasa IG Live ini oke, bermanfaat, boleh kasih jempol. Kasih jempolnya, silakan di komen kasih jempol gitu ya. Oke, jempol buat ini ya, bro kita, Bro Rudianto Lim yang luar biasa ya. Saya sendiri Buat sangat rekan-rekan diberkati. ada Oke. Olin, salam di Banyuwangi dengan Roni, ya salam juga buat Noni yang ada di Surabaya, ya juga semua rekan-rekan yang lain, ada Dr. Vinda, ya salam semuanya, tetap semangat. Oke, terima kasih untuk semuanya ya, jempolnya untuk love-nya ya, luar biasa. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang dalam IG Live kali ini, tapi kita berharap ya supaya keluarga kita ini ya bisa semakin harmonis ya, semakin rukun, luar biasa, diberkati, dahsyat gitu ya, dengan 3 jurus tadi, KPK, yaitu yang pertama tentang kasih dan kebenaran, P-nya posisi dan fungsi, dan yang ketiga komunikasi dan koordinasi. Ya, sekali lagi terima kasih Bro Rudi, terima kasih. Sama-sama Bro Heri. Luar biasa ya, dan terima kasih buat teman-teman semua. Dan sampai kita berjumpa minggu depan di hari Kamis jam 7 malam juga. Kita akan sharing dari teman kita yang luar biasa, 1 menit 1 kebaikan. Siapa itu? Nantikan minggu depan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa, tetap semangat, tetap sehat, tetap luar biasa. God bless you non-stop. Bye-bye, thank you Mbak.